Taris Hirziman yang ada di Rumah Sakit Mataram, Lombok. Rekan Taris, terakhir laporan Anda mengatakan bahwa ada 18 orang yang baru saja datang karena korban gempa 6,2 skala Richter. Kali ini sudah adakah penambahan pasien? Ya, Widya, sejauh ini dari informasi kami terima masih terdapat 18 pasien yang dirawat pasca terjadi gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Dan untuk membahasnya lebih jauh terkait apa saja penyakit yang diderita setelah terjadi gempa tadi, kita akan langsung saja membahasnya. Sudah bersama saya di sini Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur dari RSUD Kota Mataram. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak, jadi bisa ceritakan tadi ada 18 total pasien, Pak, yang baru tiba setelah adanya gempa tadi, Pak. Ini mereka semua dirawat di mana, Pak, dan apa saja yang dialami oleh mereka begitu, Pak? Ya, sampai saat ini jumlah total yang kita rawat pasca korban bencana ini 116. Hari ini setelah barusan saja kira-kira jam 1 siang itu masuk 18 dengan rata-rata semua kondisinya adalah fraktur ya. Nah, ini yang memang masih jadi dilema kita di rumah sakit, sehingga kita berpikir sekarang di mana untuk melakukan tindakan operasi. Karena di OK itu dokter sendiri masih trauma, apalagi pasien dan keluarga pasien. Oleh sebab itu kita akan menyisir rumah sakit yang ada di sekitar Kota Mataram ini yang memiliki kamar operasi di lantai dasar atau lantai bawah. Nah, untuk saat ini semua pasien yang ada di rumah sakit Kota Mataram ini kita kembali lagi melayani di halaman parkir seperti pada saat gempa kemarin. Ya. Tadi kan Bapak sebutkan kalau dokter itu juga ada yang mengalami trauma, dan ini ada beberapa rumah sakit yang masih dilihat apakah bisa untuk melakukan operasi begitu, Pak. Ya. Jadi sebetulnya untuk kondisi rumah sakit di seluruh NTB ini dan di Kota Mataram ini khususnya, apakah juga mengalami hal yang sama seperti yang di RSUD ini, apa semua dibawa keluar atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat semua rumah sakit yang ada di Mataram, Kota Mataram ini ya, itu secara fisik itu oke. Karena sudah ada kemarin sudah di asesmen untuk gedung rumah sakitnya. Namun untuk pelayanan semua rumah sakit itu sama. Jadi melayani di luar, tidak ada yang di dalam. Nah, ini saya juga sudah konfirmasi ke teman-teman semua rumah sakit, artinya semua itu sepakat untuk melayani saat ini sampai benar-benar kondisi pulih dan gempa susulan memang tidak ada. Gitu. Ya. Untuk penggunaan alat medis yang membutuhkan listrik cukup besar dan juga obat-obat yang tersedia bagi para pasien, ini bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Oke, jadi untuk rumah sakit yang kita gunakan, seumpamanya rumah sakit itu tidak punya logistik, baik itu obat maupun alat medis, kita support, kita saling support. Jadi nanti sentralnya di RSUD Kota Mataram kita akan membagi. Kira-kira mana rumah sakit yang membutuhkan, misalnya katakanlah dokter, kemudian obat, BHP, kemudian alat kesehatan yang menunjang untuk melakukan tindakan operasi, kita akan support, kita saling support. Kita punya tim grup yang memang memberikan informasi secepat mungkin. Oke, Dokter Herman, tadi kan disampaikan kalau untuk support ini sudah tersedia, dokter, peralatan, dan ini bisa untuk menyupport rumah sakit yang ada di sana. Lalu sampai saat ini masih bisakah untuk apabila nantinya terdapat pasien yang masuk kembali ke sini begitu, Pak? Ya, pada prinsipnya kita bisa. Artinya kita tampung semua. Ya, karena memang ada 2 rumah sakit di NTB ini atau di Kota Mataram ini yang menjadi rujukan provinsi dan kota. Nanti semua mengarah kita, tapi nanti kita akan membagi, mengurai pasien yang memang kira-kira kita butuh kita rujuk atau mungkin kita bagi share kepada rumah sakit yang ada di Kota Mataram. Terima kasih banyak, Dr. Herman, atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Direktur RSUD Kota Mataram sekaligus koordinator dari rumah sakit yang ada di NTB ini, dan kita masih akan melihat perkembangan lebih lanjut pemeriksaan terhadap pasien yang dirawat di sini. Widya. Baik, terima kasih rekan Taris Hirziman. Taris, sudah adakah korban yang menuju ke Rumah Sakit Mataram atas gempa 6,2 skala Richter tadi siang, Taris? Ya, Widya, kami mengkonfirmasi saja baru kepada Humas RSPAD Kota Mataram ini, dan informasi terakhir yang kami terima ada sebanyak 18 orang dirawat. Ini baru tiba di RSUD Kota Mataram sejak terjadi gempa berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi pada sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah tadi. Dan bisa dilihat saat ini kondisinya, ini adalah memang tadi sempat terjadi kepanikan pada saat gempa. Informasi kami terima sejauh ini ada total 18 pasien yang dirawat pasca terjadi gempa tadi, artinya 18 pasien ini baru tiba di RSUD Kota Mataram untuk mendapatkan perawatan medis. Dan sejauh ini dari pihak RSPAD masih melakukan perawatan atau penanganan medis di luar areal gedung RSUD Kota Mataram karena kondisinya masih tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan di dalam ruangan.
dan ini juga total ada sekitar 100, data yang kami terima tadi 100 pasien dirawat di sini. Data yang baru diterima sejak terjadi gempa pada hari Minggu lalu. Ini baru saja diperbaharui melalui dari pihak Humas RSUD Kota Mataram. Dan sampai saat ini kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut karena tidak sedikit masyarakat yang mengalami trauma ataupun juga shock akibat gempa yang terjadi tadi. Dan untuk itu dari pihak RSUD Kota Mataram masih melakukan penanganan medis secara langsung di areal parkir RSUD Kota Mataram untuk kemudian menangani lebih lanjut para pasien yang terdampak akibat gempa ini. Widya. Ya, Taris, tadi Anda mengatakan ada 18 orang yang sudah datang ke Rumah Sakit Mataram dirujuk. Mereka datang dengan kondisi seperti apa, Taris? Bisa Anda ceritakan? Ya, tadi kami sempat melihat beberapa orang yang ada di sini. Sebagian besar yang kami pantau masih mengalami shock berat, namun tidak terlihat adanya yang mengalami luka cukup serius akibat tertimpa bangunan, karena memang dari pantauan kami untuk kondisi di Kota Mataram tadi kami sempat mengelilingi sesaat. Ini tidak banyak bangunan yang rusak, namun ada beberapa titik yang memang mengalami kerusakan, diantaranya di daerah Kota Tua Kota Mataram, dan ini tidak terlihat adanya korban jiwa di situ begitu. Namun sampai saat ini kami masih akan memperbarui data yang kami terima, karena untuk sampai saat ini bisa dilihat di areal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram masih melakukan perawatan, sementara data terbaru sampai dengan saat ini masih hanya terdapat 18 pasien baru masuk sejak terjadi gempa tadi, dan ini semuanya mendapatkan perawatan medis, itu baik orang tua, wanita, pun juga anak-anak. Dan memang dari pantauan kami ada beberapa yang mengalami luka, dan ada juga yang mengalami shock akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Apa yang di sana stoknya semakin menipis dan sangat dibutuhkan, Taris? Ya, sebetulnya untuk kondisi stok obat-obatan yang ada di sini masih mencukupi, dalam artian dari pihak rumah sakit masih terus melakukan pembaruan. Apabila kami sebelumnya sempat menanyakan terkait dengan stok obat-obatan yang tersedia di sini, ini disebutkan bahwa terus diperbarui meski sempat terjadi kendala akibat gempa, yaitu untuk ketersediaan obat-obatan bagi para pasien yang dirawat di sini. Tetapi sampai dengan saat ini untuk obat-obatan masih diupayakan dari pihak tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram untuk dipenuhi kebutuhannya untuk mencukupi jumlah pasien yang ada. Dan sejauh ini akibat gempa yang terjadi pada sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tadi, masih tetap dapat bisa melakukan kegiatan perawatan medis di luar areal gedung RSUD. Widya. Anda jelaskan, adakah pasien yang memang memiliki kebutuhan khusus untuk katakanlah memakai alat-alat yang menggunakan listrik dengan watt tinggi? Bisa Anda jelaskan di sana penanganannya seperti apa? Ya, untuk kebutuhan khusus para pasien ini kami melihat untuk beberapa peralatan yang digunakan. Ini diantaranya memang beberapa peralatan medis yang membutuhkan watt tinggi. Akan tetapi karena seluruh aktivitas pengobatan dilakukan tidak di dalam areal RSUD Kota Mataram dan hanya dilakukan di areal parkir saja, maka untuk peralatan medis ini semuanya menggunakan genset ataupun juga sumber listrik yang memang masih dinyalakan di areal RSUD Kota Mataram ini, dan semuanya dilakukan dengan peralatan seadanya, dan apabila membutuhkan peralatan listrik dan watt tinggi, maka semuanya ini tetap diupayakan untuk bisa dilakukan di luar areal RSUD atau di luar areal gedung RSUD Kota Mataram. Sebelumnya apabila kita melihat di RSUD ini memang di areal parkir yang dijadikan tempat untuk melakukan perawatan medis hanya menggunakan tenda-tenda khusus saja, sehingga apabila membutuhkan daerah yang betul-betul steril untuk melakukan perawatan medis, maka menggunakan tenda yang lebih tertutup atau lebih tebal sehingga tidak ada angin ataupun juga debu yang masuk, dan ini diupayakan untuk terus diminimalisir sehingga dapat menyembuhkan pasien yang dirawat dengan lebih cepat begitu. Dan sejauh ini untuk pengobatan memang terbagi menjadi beberapa titik. Di antaranya untuk mengobati untuk instalasi gawat darurat ada bagiannya sendiri, sementara untuk perawatan lanjutan juga ada bagiannya sendiri, dan ini juga dilakukan untuk tetap menjalankan operasional rumah sakit ini meski untuk bangunan utamanya sudah cukup berbahaya untuk ditempati apabila terjadi kembali gempa susulan begitu. Widya. Baik, terima kasih rekan Taris Hirziman.
Dan kini kita akan menuju ke rekan Reno Reksa yang sedang berada di Rumah Sakit Tanjung, Lombok Utara. Rekan Reno Reksa, berapa pasien yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung, Lombok Utara hingga saat ini?